Do that one dance, baby. That one dance. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss di pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 3, perubahan wujud benda, tema 3, benda di sekitarku, pembelajaran 4-6. Selamat belajar anak-anak. Pembelajaran 4. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa macam perubahan wujud benda, diantaranya mencair, membeku, dan menguap, sekarang kita lanjutkan ke perubahan wujud selanjutnya, yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Peristiwa mengembun terjadi saat lingkungan sekitar memiliki suhu yang lebih rendah atau mengalami pendinginan. Kebalikan dari mengembun adalah menguap. Contoh dari mengembun yaitu proses terjadinya embun karena penurunan suhu pada malam hari yang membuat uap air di udara yang berbentuk gas saling berikatan. Titik-titik uap air yang berikatan berkumpul menjadi butiran air yang disebut embun. Agar kalian lebih memahami proses mengembun, mari kita saksikan video berikut ini. Nah anak-anak, sekarang Miss akan mencontohkan peristiwa pengembunan atau mengembun. Yang kalian butuhkan adalah yang pertama es batu, kemudian yang kedua air mineral, dan yang ketiga gelas. Pertama-tama mari kita masukkan es batu ke dalam gelas. Setelah itu kita tuangkan air ke dalam gelas. Dan mari kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat, mari kita amati gelas yang sudah kita isikan air dan es batu tadi. Di sini bisa kalian perhatikan ya anak-anak, bahwa di pinggir luar gelasnya basah, terdapat titik-titik air. Ini jika Miss Asti sentuh, tangan Miss Asti basah. Titik-titik air inilah yang mengalami proses mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda cair. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video tadi? Kalian menjadi lebih paham ya mengenai perubahan wujud mengembun ya, di mana perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai peran anggota warga sekolah, sekarang bagaimana akibatnya jika kita tidak melakukan peran tersebut? Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan berbagai perubahan bermanfaat bagi manusia. Semua perubahan itu memiliki peran bagi kelangsungan kehidupan manusia. Semua saling melengkapi agar dapat berjalan dengan seimbang. Begitu pula dengan kita manusia. Manusia hidup bersama-sama dan memiliki peran dimanapun ia berada. Sebagai contohnya di lingkungan sekolah. Terdapat banyak warga di dalam lingkungan sekolah dengan berbagai peran. Peran setiap orang saling melengkapi untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Apa akibatnya jika setiap warga sekolah tidak melakukan perannya? Nah, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Jika kepala sekolah tidak melakukan perannya, itu akan berakibat seluruh kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Guru jika tidak melakukan perannya,
itu akan mengakibatkan siswa tidak akan mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian untuk siswa, jika tidak melakukan perannya, maka siswa menjadi kurang pintar. Satpam, jika tidak melakukan perannya, maka sekolah menjadi tidak aman. Dan yang terakhir, jika petugas kebersihan tidak melakukan perannya, maka lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Pembelajaran 5. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya, kapur barus yang lama-lama habis karena berubah menjadi gas. Perubahan ini ditandai dengan wangi kapur barus yang dapat kita endus di ruangan atau lemari pakaian. Jika kalian tidak tahu apa itu kapur barus, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang kita sebut dengan kapur barus. Selanjutnya, menghablur. Menghablur merupakan perubahan wujud benda yang terakhir. Menghablur adalah peristiwa perubahan dari benda gas menjadi benda padat. Menghablur merupakan kebalikan dari peristiwa menyublim. Contoh dari peristiwa menghablur ini biasanya ditemukan pada peristiwa pembuatan es kering. Es kering itu berfungsi untuk menjaga ikan tetap segar dan juga mampu membuat es krim tidak cepat meleleh. Es kering terbuat dari gas karbon dioksida yang mengalami peristiwa menghablur dalam proses pembuatannya. Berikut merupakan contoh dari gambar es kering. Selanjutnya, Miss akan memberikan cara untuk menyelesaikan soal cerita dalam mengubah satuan ukur berat. Petugas swalayan menambahkan 2 kg 250 gram es kering ke dalam kantong plastik berisi ikan segar. Setelah beberapa saat, petugas swalayan menimbang kembali es kering yang tersisa. Ternyata sekarang tinggal 1.500 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah kembali menjadi gas karbon dioksida? Cara mencarinya, berat es kering mula-mula sama dengan 2 kg, 250 gram. Yang kita ubah ke dalam satuan ukur gram menjadi 2.250 gram. Kemudian sisa es kering tadi sama dengan 1.500 gram. Jumlah es kering yang menyublim sama dengan 2.250 gram dikurangi 1.500 gram sama dengan 750 gram. Jadi, es kering yang telah berubah menjadi gas karbon dioksida adalah 750 gram. Contoh soal lainnya, rumah sakit mendapatkan kiriman es kering untuk keperluan kedokteran. Dalam satu kali pengiriman, rumah sakit mendapat 10 kg di dalam sebuah peti. Setelah dibuka, terdapat 8 kotak es kering. Berapa massa setiap balok es kering? Cara mencarinya, berat es kering di dalam peti yaitu 10 kg. Itu kita ubah satuan ukurnya ke dalam gram. Menjadi 10.000 gram. Kemudian, banyak es kering dalam peti ada 8 balok es kering. Massa setiap balok es kering itu yaitu berat es kering di dalam peti dibagi banyak es kering dalam peti, yaitu 10.000 gram dibagi 8. Jawabannya 1.250 gram. Jadi, massa setiap balok es kering adalah 1.250 gram. Pembelajaran 6.
Nah, dari pembelajaran 1 sampai 5 tadi, anak-anak sudah mengetahui berbagai macam perubahan dari wujud benda. Benar? Sekarang mari kita coba bersama-sama apakah anak-anak sudah ingat atau masih ingat tidak mengenai perubahan wujud tersebut ya. Kita lihat dari angka 1. Angka 1 itu benda padat menjadi gas. Itu kita sebut apa? Ya, benar. Jawabannya adalah menyublim. Kemudian yang kedua, benda gas berubah wujud menjadi benda cair, kita sebut ya, mengembun. Yang ketiga, benda cair menjadi benda padat, kita sebut membeku. Yang keempat, benda gas menjadi benda padat, itu kita sebut apa? Ya, menghablur. Kemudian yang kelima, benda cair berubah menjadi benda gas, kita sebut menguap. Dan yang terakhir, benda padat menjadi benda cair, itu kita sebut ya, mencair. Selanjutnya, manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembekuan. Dalam pembuatan es krim terbuat dari susu sapi. Susu cair diolah dan didinginkan agar menjadi padat. Ini merupakan manfaat pembekuan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam pembuatan es krim ya anak-anak. Kemudian yang kedua, pencairan. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melebur logam atau plastik. Logam atau plastik cair kemudian dibentuk menjadi peralatan yang dibutuhkan. Jadi di sekitar kita ini ada banyak benda-benda yang terbuat dari logam maupun plastik. Selanjutnya, pengembunan. Sebagai tahap pendinginan udara oleh mesin AC atau air conditioning. Dengan pengembunan, udara panas diubah menjadi sejuk. Jadi kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan AC ya. Jika kalian hidupkan AC, udara yang awalnya terasa panas itu lama-kelamaan akan terasa lebih sejuk ya. Nah, proses itulah merupakan proses pengembunan. Selanjutnya, penguapan. Untuk memperoleh garam dari air laut. Air laut ditampung dalam tambak, kemudian air laut tersebut dijemur hingga air lautnya menguap dan menyisakan garam. Nah, itu adalah merupakan proses pembuatan garam. Selanjutnya, penyubliman dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada peristiwa berubahnya wujud kapur barus menjadi gas. Hal ini bermanfaat untuk mengharumkan ruangan atau tempat pakaian. Dan yang terakhir, penghabluran. Itu terdapat pada peristiwa pembuatan es krim. Es krim bermanfaat untuk mengawetkan es krim tanpa meninggalkan sisa air. Jadi, kalau kalian ingin mengawetkan es krim ya, biar es krimnya itu tetap padat, tetap dingin, itu bisa menggunakan es krim. Es keringnya jika nanti sudah menghablur, dia tidak akan menyisakan sisa air. Jadi akan tetap kering seperti itu ya. Satuan-satuan ukur beserta alat ukurnya. Di sini kita ada 3 ya. Kita akan mengetahui apa yang akan kita ukur atau ukurannya apa. Kemudian satuan dari ukuran itu apa. Dan yang terakhir, apa sih alat ukur yang digunakan? Kita mulai yang pertama. Waktu. Yang akan kita ukur adalah waktu. Waktu menggunakan satuan ukur menit. Kemudian alat untuk mengukur waktu adalah jam. Yang kedua, panjang. Panjang kita menggunakan satuan ukurnya sentimeter atau bisa disingkat cm. Dan alat ukurnya bisa menggunakan penggaris.
Selanjutnya massa. Untuk massa satuan ukurnya adalah kilogram atau bisa disingkat kg dan alat ukurnya timbangan. Yang terakhir suhu. Suhu memiliki satuan derajat Celcius dengan alat ukur termometer. Nah, sekarang Miss akan menampilkan video mengenai cara membaca jam. Silakan perhatikan video berikut ini. Anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah yang halus, tipis, dan panjang. Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Nah, kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah satu angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10, berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Nah, kalau kalian pulang ke sekolah, pukul berapakah jam tersebut? Nah, kita lihat jarum pendek menunjukkan antara angka 1 dan angka 2. Maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Kemudian untuk menghitung menit, jarum yang panjang kita perhatikan di angka 10. Maka kita harus memakai trik ala bintang 5. Sehingga muncul menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Maka bisa dibaca pukul 1 lebih 50 menit. Jadi kita ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan yang terakhir jarum halus sebagai penunjuk detik. Nah, bagaimana anak-anak video tadi? Miss harap setelah kalian menonton video tadi, kalian menjadi lebih paham bagaimana cara membaca jam dengan benar ya. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan hubungi Miss melalui WA pribadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya anak-anak. Bye!